Berdoa selesai. Baik, sesuai dengan jadwal ya. Hari ini kita akan membahas tentang writing task 1, spesifik ke line graph sama bar graph atau bar chart. Oke. Jadi yang seperti teman-teman ketahui ya, karena ini semua sudah pernah official IELTS ataupun pernah prediksi IELTS, jadi teman-teman sudah tahu bahwa jenis soal untuk writing task 1 itu ada beragam ya. Dan hari ini kita akan belajar salah duanya. Ya, salah dua dari ragam writing task 1. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang teorinya dulu ya. Dan PDF ini juga sudah ada di link deskripsi grup. Bisa menjadi panduan kalian nanti ketika sudah mulai untuk belajar mandiri. Baik, oke. Writing task 1. Oke. Jadi dalam writing task 1 ini yang perlu kita pegang adalah bahwa kita itu hanya disuruh untuk mendeskripsikan main points. Jadi kalau ada diagram yang mengandung banyak sekali data atau banyak sekali informasi, kita hanya diminta untuk mendeskripsikan main pointnya aja. Kenapa hanya main point? Karena seperti yang kita ketahui bahwa minimal dari writing task 1 adalah 150 kata, ya. 150 kata. Bentar. Dan tidak ada benefit yang akan kita dapatkan ketika kita menulis sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada klausul atau hukum bahwa the more you writing, the higher mark you will get, itu nggak ada. Yang penting kalian sudah memenuhi standar 150 kata, itu sudah cukup. Bahkan kalau saya menyarankan untuk writing task 1 itu antara 150 sampai maksimal 200. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu supaya kita fokus ke writing task 2. Karena writing task 1 itu hanya word one third atau sepertiga. Sedangkan writing task 2 itu wordnya 2/3. Ya, jadi hanya jelaskan saja main point. Biasanya kita itu ketika dihadapkan dengan gambar, karena terlalu banyak data yang muncul, kita bingung nih, mau nulis yang mana aja. Kalau mau kita tulis semua, nanti waktunya nggak cukup. Ya, di sini juga disebutkan adalah when I say describe, I mean you will tell them what the diagram looks like. For example, I have a diagram that shows fast food consumption. I simply need to describe what fast food consumption has increased, atau has grown, atau has risen. I don't need to say fast food consumption has risen because fast food is delicious and affordable. Oke, saya mau tanya nih pada peserta, kenapa kita tidak boleh berbicara? Contohnya di sini adalah delicious and affordable. Kenapa? Boleh di chat grup atau langsung speak up di writing task 1 ya kita ngomongnya ya. Because it's an opinion. Iya, betul ya Mbak Nafisa ya. Because it is our opinion. Tidak ada di deskripsi ya. Jadi hati-hati ini ya antara opini dan data karena ini adalah academic writing ya, academic writing. Jadi kita tidak boleh menambahkan pendapat pribadi kita ataupun mungkin ini bukan pendapat pribadi saya kok Miss. Wong saya pernah baca kok di jurnal Scopus kemarin gitu. Tapi kan itu tidak ada di soal ya. Ingat, kita hanya menjelaskan yang disajikan dalam soal itu. Nah, kalau ini delicious and affordable itu jelas antara opini dan data. Tapi ada kalanya bahkan eh,
saya dengan teman-teman yang notabene dosen yang sering kita mengolah data dan nggak boleh ada opini kecuali teori, itu aja kadang kita masih terjebak dalam opini pribadi. Contoh, ketika kita melihat diagram, kayak ini misal, eh, penjualan jenis makanan paling tinggi misal, nomor satu, eh, ada data ya, ada data anggaplah yang menyatakan bahwa penjualan makanan paling tinggi di Pekalongan adalah sate, misal. Bukan. Misal ayam, ayam geprek misal. Kemudian yang kedua ada eh, soto misal. Yang ketiga ada sate. Ya sudah, bilang aja the highest sama the lowestnya. Kemudian in the middle. Dijelaskan ini aja. Ini datanya cuma ini misal. Nggak usah ditambahi. Misal penjualan ayam paling tinggi karena eh, chicken is the most favorite cuisine among Pekalongan people. The most delicious cuisine. Ada nggak di sini pernyataan delicious? Karena paling enak. Ayam ini paling enak, makanya penjualannya paling tinggi. Ada yang bilang, iya kan penjualannya paling tinggi, berarti kan paling enak. Belum tentu. Siapa tahu kalau dia paling murah, ya kan? Sebenarnya menurut orang-orang paling enak adalah sate. Cuma karena paling murah, makanya mereka sering beli ayam daripada beli sate. Anggaplah bisa beli ayam tiap hari karena lebih affordable. Beli satenya cuma sebulan sekali karena mahal. Gitu. Nah, itu terkadang tipis antara data dengan opini. Dan sering sekali ketika saya mengoreksi tulisan teman-teman itu, ini ada opini pribadi nih gitu. Gak boleh. Kecuali nanti di writing task 2 boleh kalian menggunakan opini. Nah, tapi biasanya tetap harus disertakan dasarnya ya. Oke, itu nanti yang writing task tuh. Kemudian, nah, dalam writing task satu, nah, ada jenisnya ini adalah flowchart. Ya. Flowchart ini pun ada main process atau natural process. Kalau pembuatan bata ini, bridge ini kan main process. Proses yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada yang natural process seperti metamorfosis seperti itu. Saya yakin teman-teman yang udah pernah les ataupun official pasti tahu ya. Nah, kenapa dibedakan main process sama natural process itu berhubungan dengan grammar yang digunakan. Ya, contoh yang pertama adalah flowchart. Ada main process, ada natural process. Yang kedua ada line graph. Nomor dua. Kemudian ada table. Nomor tiga. Nah, ini kan banyak data ya. Ini banyak data. Banyak data. Ingat, kita hanya diminta main feature. Jadi nggak usah disebutkan semua. Misal, listening music, uh, for range 16 to 19, samine. Misal, 25 to 29, segini. Nggak usah, kebanyakan nanti. Nah, itu main feature-nya aja. Nanti kita akan bahas. Oke. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah pie chart, kemudian ada bar chart, kemudian ada maps. Nanti ada caranya tersendiri. Nah, ini masih pengenalan ya. Kemudian ini ya, 150 words minimum. If you write fewer than 150 words, you are going to face penalty. Ya, jadi dan ketika kalian menulis kurang dari 50 akan dapat potongan sebagus apapun tulisan kalian. Pun sebaliknya, kalau kalian menulis sebanyak-banyaknya pun, anggaplah sampai 300 pun tidak akan menambah poin sebaik-baiknya tulisan kalian. Justru takutnya malah waktunya habis. Ya. Nah, di sini disebutkan, therefore, you should try to write at least 150 words. I will tell you that it will be difficult for you to get a high score if you are only writing 150 words. You probably will need to write 200 or 210 words to get a high score. Jadi ya jangan dipepet segini.
Tapi nggak usah terlalu banyak. Maksimum segini aja. Ini hanya saran ya. Bahkan official IELTS pun nggak pernah reveal maksimumnya berapa. Yang di reveal hanya minimum. Oke, ini hanya saran. Nah, kemudian kalau writing task itu minimum 250. Oke. Nah, alangkah pentingnya sebelum kita ke line graph, kita tahu dulu rubrik penilaiannya supaya kita eh, paham apa sih yang dinilai. Ya. Yang pertama adalah jadi komponennya there are four component of writing task rubric. Yang pertama adalah task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range and accuracy. Dan kita lihat semuanya sama, bobotnya sama. Ya, kita lihat semua bobotnya sama. Oke, apa itu task achievement? Ya, this is how well you fulfill your job, how well you describe something, how much information you have included, how you have selected information that you put it on your writing and write at least 150 words. Jadi task achievement ini yang benar-benar akademik. Kalau saya bilang itu, kenapa? Disinilah akademiknya. Jadi apakah ya how well you fulfill your job? Apakah kalian menjawab pertanyaan? Ini kelihatannya simple, tapi terkadang ketika saya mengoreksi tulisan teman-teman yang terdahulu itu, terkadang mereka tidak menjawab pertanyaan. Misal kayak ditanya, "Em, apa makanan favoritmu?" Misal sederhananya seperti itu. Jawabnya di Indonesia, umumnya orang-orang makan pecel karena affordable, karena bergizi, karena mudah dibikin, dijual antara harga sekian sampai sekian, gitu. Itu nggak menjawab pertanyaan karena ditanya kamu eh, apa makanan favorit kamu. Tapi yang diceritakan adalah makanan favorit mayoritas orang di Indonesia, gitu ya. Kemudian how well you describe something. Bagaimana konsistensi kalian ketika membangun paragraf satu, kemudian membangun body paragraf. Ya, misal di paragraf satu kalian bilang penyebab pengangguran adalah mungkin eh, education sama akses informasi, misal. Nah, education sama access of information itu nanti akan kalian sebut lagi nggak di paragraf. Terkadang banyak tulisan itu nggak inline. Nah, saya eh, nanti kita coba mengkritisi beberapa tulisan, gitu ya. Kemudian how much information you have included. Tulisan kalian tuh padat nggak atau bertele-tele, ya. Kemudian coherence and cohesion. This is how well you choose your paragraph. How well you organize your information and how well it flows from beginning to end. Bagaimana kalian memutuskan bahwa ini body paragraf satu dan ini body paragraf 2? Apa logika kalian membedakan? Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan selanjutnya. Miss, consideration saya membagi paragraf adalah karena ini sudah kepanjangan supaya panjangnya sama. Nah, itu saya bikinnya seperti itu. Enggak ya, enggak seperti itu. Ya. Bagaimana kalian membangun paragraf? Lexical resource. Nah, kalau ini lebih ke vocabulary kalian, ya. This is how much vocabulary you use, how varied. Jadi variasinya, accuracy-nya, appropriate. Jadi nggak hanya bervariasi tapi juga harus akurat ya. Terkadang kita terjebak untuk memvariasikan vocab dengan memaksakan maknanya. Ya, see, look itu kan beda walaupun sama-sama lihat. Nah, cocoknya di mana konteksnya? Terkadang kita terjebak seperti itu. Dan nanti saya kasih nanti kita akan mencoba menganalisis tulisan yang baik. Saya pernah menganalisis tulisan yang bandnya tinggi, justru vocabnya tuh yang nggak susah-susah amat. Ya juga yang nggak mudah-mudah amat. Jadi kayak masih mudah untuk dipahami. Bahkan saya punya teman itu, dia S2-nya sudah di luar negeri,
Dia lulusannya bahasa Inggris, linguistik lagi. Susah ya katanya linguistik itu. Saya mencoba membaca tulisan dia, writing, nggak ngerti saya. Karena vocabnya tinggi-tinggi, pakai C2 semua kayaknya dia. Gak paham aku. Tapi berapa official dia dapatnya? 6,5. Bagus 6,5. Tapi harusnya dia bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi lexical resource itu adalah seberapa banyak kalian memvariasikan vocabulary dan itu akurat, tepat ya. Dan spelling error pun juga akan mengurangi nilai kalian. Ya, kapan pakai verb ing, ya, kapan pakai verb 3 gitu. Itu lebih ke grammar ya. Bukan. Oh, grammar. Kemudian bukan deh. Bukan. Ini lebih ke misusing words ya. Misusing words. Grammar masih kita mau bahas di sini. Misusing word. Kemudian grammatical range and accuracy. Nah, bagaimana kalian memvariasikan tulisan? Apakah ya antara apakah kalian selalu menggunakan simple sentence, subject, verb, object, atau kalian membuat complex sentence? Semakin kalian membuat complex sentence dan itu benar, itu semakin bagus. Ya. Kemudian di sini ya. Uh, Obviously, this means are you making grammar mistake? Are you using complex sentence structures? If you are just doing the same structure over and over, strukturnya sama, SPOK semua ya, misal sales increased, then sales fluctuated, and then sales plummet. Okay, your grammar is accurate. Ini grammarnya benar. Benar ya? Tapi ini kurang bervariasi. But all you are giving me is just past tense, and past tense. So, you will get a good score for being accurate. Nah, tadi kan ada penilaian sendiri tentang akurasi. Yang ini, akurasi. Jadi di sini disebutkan nilaimu baik di akurasi, but ya, you will get a good score for being accurate, but you will get low score for using the same structure over and over. Itu ya. Kemudian di sini kita langsung. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Dari beberapa buku yang saya baca, ini tuh menurut saya tuh lebih komunikatif dan mudah bagi beginner seperti saya waktu itu. Di sini dikasih loh contohnya. Dan kalian boleh mengimitasi ini. Nggak pakai Turnitin kok nanti. Jadi boleh kita pakai awalan seperti ini. Position statement. Position statement itu biasanya kita mau menjelaskan di awal kalimat, di awal paragraf. The price of gas pakai stood at. Kemudian disebutkan angkanya, disebutkan unitnya. Unit itu satuan ya. Satuan itu bisa per galon, kemudian centimeters, millimeters, million. Atau kalian dahulukan tahunnya, kemudian ini kan subjek ya. The sugar export. Oke. Ini subjeknya baru di sini. Account for. Kalau tadi pakai stood at, kemudian nanti di paragraf 2 kita pakai account for supaya bervariasi. About, kalau misal gambarnya itu tidak precise di garis, jadi pakai about ya. 10% of total export. Jadi position statement. Ini boleh kalian imitasi karena ketika belajar kan boleh-boleh aja. Kemudian movement statement. Utamanya ini yang kalau ada tren naik ataupun turun gitu ya. Di sini sudah dikasih. Tinggal diganti-ganti aja kan objeknya apa. Kalau di sini ada gas. Misal, jangan lupa ya, kita punya frase ini. There was, ini kalau kalau tahun lalu ya. Dan ingat, decrease, increase itu punya punya dual position ya. Dia bisa jadi verb,
Juga bisa jadi noun, ya kan? Kalau di sini dia jadi noun karena ada artikelnya, ya. There was a decrease in the price of gas. Atau divariasi, there was a decrease in the gas price. Gitu. Ini kalau turun. Kalau kalau naik, turun. Kalau naik, there was an increase. Oke. Atau kita sudah pakai there was nih. Di kalimat berikutnya kita dulukan yang jenisnya apa? Jenis subjeknya apa? Misal gas price decrease. Nah, kalau di sini decrease-nya bertindak sebagai verb, ya. Kalau di sini sebagai noun, ya kan? The price of gas decreased, ya. Kemudian the export of sugar atau the sugar export atau the exported sugar increased. Nah, atau kita pakai experience. Gas price experience a decrease dan seterusnya. Nah, kalian bisa membacanya sendiri. Ini untuk movement statement. Ini kuning-kuningnya saya hapus saja. Belajar, nulis, belajar writing itu harus belajar nulis. Setelah membaca seperti ini, makanya kan saya sarankan untuk langsung nulis. Karena nanti akan terasa kakunya tangan kita ketika nulis. Kalau nggak kebiasaan. Kemudian time phrases, kalau from gandengannya to, gitu ya. Kalau between gandengannya and. Atau menggunakan frase ini. During atau throughout the period from 1995 to 2005. Atau digunakan lamanya. During a period of 10 years. Bisa pakai in, bisa pakai by, bisa pakai for. Oke. Kemudian yang disebut dengan grammar variation. Ya. Jadi teman-teman bisa dilihat. Ada 3 poin ya. Satu, dua, tiga. Ini artinya semua sama. Tapi variasinya beda. Nah, coba dianalisis ya. CD sales increased steadily from 2005 until 2010, then fell slightly in the following year. Oke, saya selalu menyarankan gunakan variasi verb adverb. Ini kan verb ya. Ini adverb. Ini juga. Fell ini kan verb. Slightly ini adalah adverb. Jangan hanya misal CD sales increased from ini to ini, then fell in the following year. Tapi juga harus kalian sesuaikan dengan gambar. Apakah benar steadily, apakah slightly, atau ternyata dramatically. Kalau slightly kan kebalikan dramatically ya. Jangan tinggi pantas-pantasan aja misal. Jangan ya. Misal ini kata Miss Rizka harus sering menggunakan kombinasi verb sama adverb. Saya ingatnya slightly lah, gak apa-apa untuk pantas-pantasan. Jangan ya. Malah nggak akurat. Ya, dilihat benar-benar keadaan diagramnya. Keadaannya slightly atau dramatically atau unchanged. Nah, misal. Jadi harus benar. Nah, di sini pakai then. Di sini kalian lihat, ini dari sini masih sama ya. CD sales increase steadily from ini to ini before falling slightly in the following year. Ya, kalau before berarti kan setelahnya kan verb ing ya. Nah, jadi ini variasi supaya tulisan kita nggak monoton. Atau ini yang kalimat yang kedua taruh depan, pakai after. Kalau kita menggunakan after, before itu kan harus diikuti verb ing ya. Kalau kita mau pakai verb ya. Berarti after increasing ya gitu ya. After increasing kan increase ya. After increasing steadily from ini to ini,
CD sales fell slightly in the following year. Gunakan variasi ini ketika menulis. Oke, ini vocabulary variation. Kita akan sering mencari verb mengalami, ya kan? Kalau di verb satu, kalau di writing task satu. Mengalami itu apa ya? Mengalami itu bisa eh, pakai to be aja, pakai be aja boleh, ya kan? Atau pakai experience, atau pakai undergo, atau witness, ya. Tinggal disesuaikan aja tensesnya. Kalau pas ya berarti underwent gitu kan ini. Nah, ini berarti witnessed gitu ya kalau pakai past tense. Ini mengalami ya. Jadi kita bisa pakai be, bisa pakai experience, bisa pakai undergo, bisa pakai witness. Ini vocabulary variation. There was, jangan lupa ya. There was a slight fall. Lihat, ini adalah noun phrase ya, yang bagus. There was a slight fall in CD sales. Ini. Tahunnya taruh di belakang. Miss boleh nggak tahunnya taruh depan? Boleh. Mau dilengkapi juga boleh. The year 2010 saw, ini saw ya. Bisa pakai si berarti ya. Saw a slight fall in CD sales. Ya. Kemudian ini atau CD sales-nya taruh di atas, di depan ya. CD sales experience a slight fall in 2010. Oke, ini kalian belajarnya tuh supaya lebih bermakna ya. Setelah tahu cara yang gini, kalian coba membuat kalimat seperti ini. Satu kalimat dirubah tiga variasi, misal seperti itu. Kemudian ini kalau kita mau giving evidence. Nah, ada banyak caranya nih. Ada berapa ini caranya? How many bullets nih? Yang pertama, CD sales increase likely from data ke data, tahun dan tahun. Atau data tahun. Atau selisihnya. Boleh. Atau tahunnya taruh di depan. Boleh. Atau pakai there was. There was an increase in the sugar export between May and August from about 10% to over 20%. Nah, ini variasi ini boleh digunakan. Nah, saya di sini hanya menjelaskan secara garis besar. Lebih khusyuknya kalian belajar mandiri. Sehari, misal sehari cuma belajar ini doang nggak apa-apa. Cara giving evidence. Buat satu kalimat, kemudian kalian ubah menjadi berapa bentuk. Nggak apa-apa. Kita bukan cepet-cepetan belajar. Saya sehari harus habis 10 halaman nggak juga. Tapi kalau kosong semua nggak ada yang nyantol kan yang percuma malah ya. Terus ini juga bedanya to dengan by. Oke ya. Misal di tahun 1998, anggaplah apa ya ini? Penjualan gula misal naik. Enggak, penjualan gula itu 45%. Kemudian di tahun 2000 ternyata menjadi 20%, ya kan? Kalau kita mau fokus pada hasil akhir, kita pakai to, ya. Kalau kita mau fokus pada selisih, kita pakai by, ya. To untuk akhir-akhir, hasil akhir, by untuk selisih. Jadi, in 2000 the number fell to 20%. In 2000 the number fell by 25%. 45 ke 20 kan 25. Nah, susunannya boleh angkanya dulu diikuti dengan tahun, kemudian angka diikuti dengan tahun. Boleh. Atau angkanya dulu semua baru tahunnya. Boleh, ya. Jadi nggak sekaku itu kita menulis writing task satu. Contoh ya yang ini ya kita baca ya.
The number fell atau dropped from 45% in 1998 to 20% in 2010. Atau the number dropped from 45% to 20% between 1995 and 1997. Ingat, kalau from gandengannya ada to-nya, ya. Ini kan from to. Kemudian between and, ya. Sepele tapi kalau kita nggak mempraktekannya lupa terkadang. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Superlatif. Oke, trend language. Nah, di buku ini juga sudah disediakan vocab-vocab yang digunakan untuk tren. Ya, kalau turun bisa pakai decline, decrease, drop, fall, go down, plummet, plunge. Jadi lihat di sini hampir verbnya sama dengan noun, ya. Adjektifnya ada adjektif aja ada adverb. Karena tadi kan saya masih memberikan saran perbanyak variasi. Ayo, kalau verb itu kan gandengannya adverb. Ya, perbanyak variasi verb sama adverb. Misal tadi decrease slightly atau decrease dramatically atau considerably. Nah, kemudian selain itu juga perbanyak variasi noun dan adjektif. Ya, kalau adjektif itu kan yang menjelaskan noun ya. Kalau adverb itu kan yang menjelaskan verb. Nanti contohnya di contoh writingnya aja. Nah, ini juga verb untuk kalau trennya naik. Kalau trennya nggak ada perubahan. Kalau trennya fluktuatif. Ada semua. Nah, tinggal kalian pelajari. Oke, sini ada. Nah, hati-hati ya dengan dua eh ini bisa verb bisa noun ya. Ini artinya sudah big atau considerable. Jadi misal kalau udah plunge atau plummet ya udah nggak usah dikasih adverb ya. Karena artinya sudah sangat ya. Misal artinya itu adalah big. Misal ada kata eh plunge itu adalah penurunan yang sangat besar. Plummet juga penurunan yang sangat besar. Jadi nggak usah dikasih considerably plunge, nggak usah. Karena artinya sudah penurunan yang sangat besar. Ya dalam bahasa Inggris kan memang ada sesuatu yang nggak bisa pakai rumus ya, harus benar-benar diapalin. Termasuk dua itu tadi. Ada lagi roket. Roket itu adalah kenaikan yang sangat tinggi. Jadi nggak perlu dikasih rocket sharply, nggak usah ya. Doesn't take adverbs. Karena artinya sudah increase significantly. Jadi roket itu kebalikannya dari plunge dan plummet. Oke ya. Nanti silakan dibaca ya. Masuk dalam diary report kalian yang centang-centang itu. Sekarang kita ke contohnya. Contoh line graph ya. Nanti kalau ada waktu kita ke bar chart, tapi kalau nggak ada kita matangkan di line-nya aja. Line graph. Ini kalian pelajari. Kalau saya dulu saya pelajari halaman per halaman. Nah, ini penting ya, language of estimation, karena seringkali data yang ditampilkan di rating tas 1 itu bukan data yang tepat, adanya perkiraan. Makanya di depan angka harus dikasih misal just over, nearly, about, around, almost, approximately, just about, more than, less than gitu. Menandakan bahwa itu sekitaran, tidak tepat.
Oke, sekarang kita ke contoh line graph. Oke, di sini the graph below shows the differences in wet export over three different area. Write a report for a university lecturer describing the information shown below. Write at least 150 words. Dibaca, dilihat grafiknya, weight export tahunnya ini 1985 to 1990. Nah, ini unitnya apa? Unitnya adalah in millions of tons. Oke. Kemudian dilihat juga red line is reflected. Oh, nah, Canada is reflected by red line, ya kan? Kemudian European Community is reflected by the green one. Australia is the blue one. Tahunnya, berarti urut ya. Ini kenaikan 1 tahun. Oke. Kemudian ini kenaikannya 5 unit million of ton. Oke. Setelah kita mencermati gambar, kita mulai menulis. Kita outline dulu. Oke. Di sini ada 209 words. Dan ada 3 paragraf. Kalau saya mensimplify ini menjadi 3 paragraf aja. Yang ini saya jadikan paragraf pertama. Yang ini paragraf kedua. Kemudian yang ini paragraf ketiga. Oke. Hanya saja contoh ini kayaknya ada yang perlu diperbaiki gambarnya. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Oke. Saya jelaskan dulu jenis isi paragraf pertama ya. Isi paragraf pertama adalah kalimat pertama parafrase soal. Parafrase persoalannya. Sebentar. Oke. Jadi kalimat pertama adalah parafrase soal, kalimat yang kedua adalah overall. Nah, ini memegang kunci penting dalam skor kalian. Bagaimana kalian membangun overall? Kenapa penting? Karena overall ini nanti adalah guidance kalian mengembangkan the next two paragraph. Two paragraph itu apa? Body paragraph. Ya, overall ini harus berhubungan dengan paragraf selanjutnya. Nah, paragraf 2 itu disebut dengan body paragraf 1. Paragraf 3 itu disebut dengan body paragraf 2 atau whatever lah. Tapi saya belajarnya seperti itu. Nah, overall ini sangat penting karena ketika overall kalian bagus, kalian nanti menulis body paragraf 1 dan body paragraf 2 itu akan lebih terarah dan inline. Nggak nyebar kemana-mana apa yang mau kalian tulis. Gitu ya. Walaupun tulisan ini kayaknya menurut saya masih banyak yang perlu dikritisi yang contohnya ini. Oke, kita ke paragraf pertama. Paragraf pertama isinya adalah parafrase soal dan overall. Oke, kita parafrase soalnya dulu. Kita lihat. Ini tulisan contoh band score yang tinggi. Ini ya parafrasenya. The line graph compares. Oke. Di sini soalnya bilang shows, dia di sini memilih untuk menggunakan kata compares. Jadi kalau dalam writing itu ya,
pemilihan bahkan satu word aja itu kadang itu membutuhkan keputusan yang sangat eh, apa ya, harus kita pikirkan benar-benar. Apakah compares ini tepat? Tepat, karena kita mau membandingkan tiga negara. Oke. The line graph compares three regions. Nah, kalau di sini disebut three different areas, di sini diparafrase menjadi three regions in term of export of wheat. Di sini wheat export, di sini export of wheat kan sama aja ya. Between, nah ini ditambahi tahunnya dia ditambahi tahunnya. Between 1985 and 1990. Kalau between tadi apa gandengannya? And. Sudah selesai itu. eh Apa ini namanya? Parafrase soal. Kalian lihat apakah tulisan ini menggunakan vocab yang tinggi-tinggi banget? Enggak ya. Biasa aja. Tapi dia bisa berhasil mengubah susunan tanpa mengubah makna dari soal. Membuat kalimat satu kalimat seperti ini kalau kalian tidak latih hands on, because this is physical activity, jadi kita harus praktek. Misal hari ini saya mau belajar khusus hari ini saya mau nulis cara memparafrase soal aja. Boleh. Jadi buat cari banyak contoh soal, kalian parafrase semua dulu. Diluaskan. Oke, setelah berhasil memparafrase soal, kita membuat overall. Ini akademis banget overall itu. Kita lihat ya. Overall, jadi kita harus bisa melihat pattern, pola yang benar-benar bagus dari gambar. Ya. Overall, three regions experience different trends in the time period. Different ya memang. Oh ya ini different. Tidak ada yang sama. Oke. Three regions experienced. Dia pakai experience. Different trends in the time period. While, oke. While the wheat export in Canada and European countries. Kanada tadi yang mana? Kanada yang merah. European countries awalnya European Community, dia menulis European countries, boleh. Rose with some fluctuation. Rose with some fluctuation. Oke, apakah ya Eropa awalnya segini, akhirnya jadi segini. Naik ya. Kalau menulis overall, tarik aja starting point ke ending pointnya. No matter what happened in the middle. Ya, karena kita menulis overall. In the middle-nya jelasin nanti di body paragraph. Ya, jadi ini kesimpulannya adalah while white export in Canada and European countries rose with some fluctuations. European countries, Kanadanya merah ya. Nah, ini yang saya maksud gambarnya kurang tepat. Kanada itu kan dari under 20 ya, tapi hampir ya ke under 20 lagi. Berarti kan dia harusnya nggak naik ya. Jadi daripada kita merubah jawabannya, kita rubah gambarnya aja ya, supaya saya enak jelasinnya. Oke, kita naikin aja lah ya. Nah, kita naikin aja. Segini lah. Nah, jadi benar ya. While white export in Canada and European countries rose with some fluctuation. Jadi apa yang ada di tengah ini langsung dirapel aja pakai some fluctuation. The export of in Australia fell over time. Australia yang biru ya. Nah, awalnya ke sini naik sedikit terus turun terus yang biru. Jadi dia bisa melihat nih, dua naik, satu turun. Hanya dengan satu kalimat. Diawali dengan while, berarti ini kan sudah kompleks sentence ya. Kan ini kalau di bahasa Indonesia kan gini,
Sementara ekspor di Kanada dan negara Eropa naik dengan beberapa fluktuasi, ekspor di Australia turun di sepanjang waktu, gitu kan? Nah, membangun overall ini silahkan kalian latih setiap hari, ya. Karena ini susah kalau nggak dilatih. Kalau dilatih, bisa, ya. Kemudian kita ke body paragraph. Nah, harusnya body paragraph itu, tapi ini mungkin yang perlu diperbaiki karena ini juga nggak ada klaim kalau ini adalah benign. Harusnya pembagian body paragraph sesuai dengan overall. Nah, karena kita tadi pertama menyebutkan Kanada dan Eropa dulu yang naik dulu, ya kan, yang naik dulu. Nah, harusnya ini yang dibahas adalah Kanada dan Eropa atau negara-negara yang mengalami kenaikan, ya. Kemudian body paragraf yang kedua hanya membahas Australia, misal, karena yang turun. Atau dibalik boleh. Misal yang awal kita bahas Australia dulu, kemudian yang akhir kita bahas Kanada dan European country. Jadi logika kita membagi paragraf itu bagus. Logikanya adalah saya membagi paragrafnya berdasarkan trennya. Yang naik pisahkan dengan yang turun. Gitu ya. Oke. Sekarang menyusun kata per kata. Walaupun ini kayaknya body paragrafnya nggak sesuai dengan yang saya bilang ya. Oke. Saya kecilkan dulu supaya gambarnya kelihatan. Oke. As the graph shows, jadi ada pengantarnya. Oh, ini Australia dulu ya. Australia's weight export, berarti kita fokus yang biru dulu, ya. Australia's weight export figure, ini angka itu juga bisa pakai figure ya. Australian weight export figure started at, ya. Pakai verb ini boleh. Kalian hafalin pun nggak apa-apa. Misal setiap nulis kalian pakai verb started at pun nggak apa-apa. Yang penting nanti divariasi. Started at 15 million tons in 1985. Nah, jadi disebutkan angkanya, kemudian tahunnya. Followed by a small increase. Ini kombinasi apa? Adjective dan noun, ya. Nounnya increase, smallnya adalah adjective, ya kan? Berarti followed by a small increase to around, karena nggak pas, 16 million tons in 1986. Di sini bisa kalian amati bahwa polanya apa? Polanya disebutkan angkanya, kemudian tahunnya, angkanya, tahunnya. Satu kalimat bisa merapel dua titik, ya kan? Ya kan, yang pertama ini tepat di 15, tahunnya adalah ini. Yang kedua, a small increase. Apakah benar small increase-nya? Benar ya. Dari sini ke sini kan cuma naik sedikit di tahun ini. Small increase to around 16. Karena kita nggak tahu berapa. Kira-kira 16 million pada tahun ini. Oke, selesai satu kalimat bisa mengcover dua titik. Setelah itu, berapa titik ini nanti tercover satu kalimat? Satu, dua, tiga, empat. Coba. Then, jangan lupa dikasih link ya, antar kalimat. Then, it decline steadily. Ingat penggunaan kata it, jangan lupa ya. Ini ide yang sangat brilian. Menggunakan pronoun it. Instead of kita mengulang-ulang subjek kita. Subjeknya kan Australia's weight export. Ya toh? Diganti it. It ini refer to ini tetap. Ya. It decline steadily. Apakah benar decline steadily?
Bener ya? Dari sini kan tadi? Maaf. Dari sini ke sini. Nah, saya hapus dulu. Ya. Then it declined steadily until it fell to just over 10 million tons in 1990. Selesai, langsung ke sini. Ya kan? Then it declined steadily until it fell to just over. Just over. Itu kan kayak sedikit di atas. Ya kan? Ini kan 10-nya di sini, ya toh? Ini kalau ditarik sini, fell to just over di tahun ini. Selesai. Dua kalimat untuk Australia. Hanya dua kalimat. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan titik-titik yang mana tadi? Nah, ini berhubungan dengan materi yang saya jelaskan tadi. Kenapa saya hanya menyebutkan yang ini, kemudian langsung yang ini? Titik tiga ini kenapa nggak saya sebutkan? Ingat, kita hanya disuruh menjelaskan main feature, main point. Kalau kita jelaskan tiap titik, kalimat tulisan kita akan panjang. Kita akan kehabisan waktu. Oke, Australia selesai. Dua kalimat doang. Padat dan vocabnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Terus, ingat, movementnya juga harus smooth ya. Regarding Canada's export. Jadi ada kayak clue. Oh, kalau tulisan kita sudah pindah ke negara yang satunya. Oh, tadi Australia nih, sekarang Kanada. Harus dikasih indikatornya. Regarding Canada's export, tahunnya sekarang didulukan. Kan nggak apa-apa tadi. In 1985, they shipped approximately 19 million tons of wheat. Kanada apa? Kanada merah ya. Di sini. Approximately ya, karena nggak sampai 2019 ya. Oke. This figure, nah ini pakai pronoun this. Kalau tadi kan pakai pronoun it. Sama aja ya. Yang penting kan bervariasi ya. This figure, pembaca akan tahu this di sini adalah Canada's export. Terkadang kita lupa menulis pronoun ya. This figure fell to. Oke, ini fell ya, memang jatuh ke sini ya, jatuh, turun. About 17 million in ini. Ya, ditarik tahunnya. But then, but kenapa kita pakai but bukan pakai and? Harus ada alasannya. But kenapa but? Karena ini kontradiktif dari kejadian sebelumnya. Setelah dia turun, dia tuh naik. Nah, makanya pakai but. Karena kontradiktif. Mana tadi but-nya? But then their exports experience considerable growth. Apakah benar considerable? Benar ya, karena ini tajam ya kenaikannya. Considerable growth ya. Considerable growth itu kan kombinasi verb dan adverb. To 25 million tons in 1988. Nah, ke sini ini berapa? 25 ya. Ini tepat, makanya nggak ada about-nya di depannya. Nah, titik ini kenapa nggak saya sebutkan? Karena ini bukan main point. Oke. Terus afterward, the figure. Nah, tadi pakai this figure, sekarang pakai the figure boleh. Mana tadi? Afterward, the figure plunked. Plunk tadi kan turun secara eh, dramatis ya. Bener ya, dari sini turun. Plunked. Kalau udah pakai plunked, nggak usah pakai adverb. To below 15 million di tahun ini in 1989. But then subsequently rose, naik ya, naik. Rose to just under 20 million in ini. Selesai, ya kan? Jadi eh, satu paragraf ini membahas Australia dan Kanada. Allah Akbar. Kaget.
Oke, sekarang kurang negara mana? European ya. Kita lihat, ini saya bersihin dulu ya. Ini saya lihatnya agak tuh kalau nggak dibersihin. Terus by contrast, ya, the weight export from the by contrast. Ini juga harus ada alasannya, nggak syukur kayaknya pantesan pakai by contrast deh, nggak juga ya. The weight export from the European community experience an increase in the 6 year period. Lihat, European. Apakah increase 6 year period? Oke, dia ngambil garis besar berarti. Oke. Ini tahun ini berarti tahunnya dulu boleh. Nearly 16 million tons were exported, but this number fell to 15 million di tahun ini. Sama polanya ya. Cara menyusun katanya sama dengan dua negara berikutnya tadi. Then the exports increased to exactly, kalau memang gambarnya exact, million ton in 1987 and 1988 before. Nah, ada variasinya. Before witnessing, mengalami. Jadi supaya kita ada variasi, before verb ing. Steady growth to ini ke ini respectively. Oke, cara membangun kata yang ada respectively itu gini. Misal dia kan um, before witnessing steady growth to 19 million and 21 million tons in 1989 and 1990 respectively. Maksudnya respectively itu 19 juta di tahun ini, 21 juta di tahun ini. Gitu ya. Lihat bagaimana cara membangunnya. To ini in and ya, respectively. Belajar bagaimana menggunakan kata respectively itu atau in turn. Gitu ya. Nah, kalau ini urutan negaranya mungkin tidak sesuai, tapi saya sarankan, eh, maksudnya isi dari paragrafnya. Tapi itu tadi ya, saya sarankan negara yang mengalami kenaikan di satu paragraf, kemudian negara yang mengalami penurunan di paragraf berikutnya. Gitu ya. Nah, silahkan nanti belajar langsung ya. Ternyata waktunya tidak cukup ya untuk ke bar chart. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan tentang writing task one, especially line chart. Silakan. Kak, bagaimana kalau ada dua line chart yang dikerjakan dahulu di mana? Biasanya kalau ada dua line chart itu dikomparasi langsung. Atau dibedakan, misal body paragraf satu untuk line chart satu, kemudian body paragraf 2 untuk line chart 2. Oke, berarti ini nanti bisa dibuat untuk latihan ya. Line chart 2, habis ini saya carikan soal yang dimaksud, nanti bisa dicoba. Besok saya bahas. Besok kan masih writing ya. Besok saya bahas yang mau dibahas. Maksudnya yang bersedia tulisannya dibahas. Saya nggak memaksa ya. Yang bersedia tulisannya dibahas, silakan dikerjakan. Tapi kalau yang mau mengerjakan, tapi saya belum siap, Miss, kalau dibahas di kelas, ya nggak apa-apa. Bebas saja di kelas saya tuh. Yang mau-mau aja. Miss, kalau yang Australia itu in contrast dengan Europe bagaimana? Lalu dilanjutkan dengan Kanada yang fluctuate.
Oh, untuk pembagian paragrafnya ya? Boleh, boleh. Yang penting ada alasan logikanya gitu. Alasannya bukan karena biar sama jumlah kalimatnya itu boleh. Jadi cara membangun paragraf boleh. Boleh ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi. Habis ini saya carikan soal untuk besok kita bahas. Jadi besok kita akan membahas apa tuh sesok jadwalnya. Ini mohon maaf bar chartnya nggak bisa ke bahas karena waktunya sudah mau maghrib di sini. Kita pertemuannya 1 jam. Besok itu tabel and pie chart ya besok. Nah, besok besok kalau misal kita hanya bisa membahas tabel pun nggak masalah ya. Yang penting teman-teman tahu bagaimana caranya belajar. Seperti itu, cara belajar itu menganalisis. Saya dulu juga gitu, menganalisis sendiri contoh writing band 9. Oh, begini tuh caranya. Gitu. Besok kita akan bahas tabel and pie chart. Nah, kalau misal nggak keburu ya tabel aja dan membahas satu tulisan dari dari teman-teman sesuai dengan pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Mbak Dian ya. Dua line chart. Karena memang biasanya ada. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Nanti link recordingnya akan saya update di deskripsi grup. Semoga sukses. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kok